Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui batasan-batasan dari masing-masing istilah tersebut. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain mengetahui hakikat belajar, komponen-komponen yang berada di dalamnya seperti ciri-ciri belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan prinsip-prinsip belajar menjadi penting untuk dikaji. Pengertian belajar secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek, didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Secara efektif dan efisien, terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan belajar, yaitu belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedang mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Di sini ada ciri-ciri belajar, adapun ciri-ciri belajar menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara diantaranya adalah 1. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Adapun prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar ialah petunjuk atau cara yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. Peserta didik akan berhasil dalam belajarnya jika memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Menurut Ausable yang dikutip dalam Jajuri, ada 5 prinsip utama belajar yaitu harus dilaksanakan. 1. Subtotion, yaitu proses penggabungan ide atau pengalaman baru terhadap ide-ide yang telah dimiliki. 2. Organizer, yaitu ide baru yang telah dicoba digabungkan dengan pola ide-ide lama di atas. Coba diintegrasikan sehingga menjadi suatu kesatuan pengalaman. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar pengalaman yang diperoleh itu bukan sederetan pengalaman yang satu dengan yang lain, terlepas dan hilang kembali. 3. Progressive differentiation, yaitu bahwa dalam belajar suatu keseluruhan secara umum harus terlebih dahulu muncul sebelum sampai kepada suatu bagian yang lebih spesifik. 4. Consolidation, yaitu suatu pelajaran harus dikuasai sebelum sampai ke pelajaran berikutnya. Jika pelajaran tersebut menjadi dasar atau persyarat untuk pelajaran berikutnya. 5. Integrative reconciliation, yaitu ide atau pembelajaran baru yang dipelajari itu harus dibutuhkan dengan ide-ide atau pelajaran yang telah dipelajari terdahulu. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip subsumption, hanya dalam prinsip integratif reconciliation menyangkut pelajaran yang lebih luas, umpamanya antara unit pelajaran yang satu dengan yang lain.
Materi yang kedua yaitu tentang pembelajaran. Di sini pembelajaran bisa diartikan usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Langsung saja, fungsi metode pembelajaran. Perlu Anda ketahui bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu. Berdasarkan pendapat Syaiful Bahri, Diamara, dan Aswan Zain, diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran antara lain. Cukup sekian materi belajar dan pembelajaran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.